Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Terima kasih sudah mendengarkan podcast ini kembali dan semoga teman-teman masih dalam keadaan yang sama, yaitu dalam keadaan sehat, imannya kuat, puasanya juga lancar. Nah, di podcast kali ini aku pengen ngebahas tentang kehidupanku dan istri di Jepang, terutama saat bulan puasa ini. Aku pengen nanya nih ke teman-teman yang mendengarkan podcast ini sekarang, udah pernah nggak sih ngelakuin ibadah di negeri atau tempat di mana muslim itu menjadi minoritas? Misalnya ibadah sholat ataupun ibadah puasa. Mungkin teman-teman yang sudah pernah ke Singapura ataupun ke Vietnam misalnya, ke Thailand ataupun ke Kamboja, atau bahkan ke Indonesia bagian timur, di mana di sana mayoritasnya saudara kita yang beragama non-Islam. Bagi teman-teman yang sudah ataupun tinggal di negara ataupun negeri yang di mana Islam menjadi minoritas, mungkin teman-teman mengalami atau merasakan hal yang sama dengan apa yang aku istri rasakan. Jadi aku pengen ngebahas tentang pengalaman kami menjadi minoritas di Jepang, terutama dalam melakukan ibadah puasa. Jadi ada orang berkata dulu ya, maksudnya aku masih ingat banget dulu, tapi aku nggak tahu kapan itu, jika kita ingin mengetahui kualitas iman kita, maka kita pergilah ke tempat di mana kita menjadi minoritas. Di sana kita akan diuji, apakah kita masih bisa disiplin untuk melakukan ibadah sholat kita, misalnya 5 waktu, ataupun menghindari hal-hal yang dilarang oleh Allah. Aku lupa kapan dengar kalimat ini, tapi aku ingat pernah mendengarkannya karena sampai saat ini masih ingat kalimat ini. Menanggapi pernyataan ini, sebenarnya menurutku ada benar atau tidaknya. Memang menurutku kita belum bisa dibilang beriman kalau misalnya kita masih belum teruji keimanannya dengan hal-hal yang di luar kehendak kita. Misalnya seperti ini. Jika di Indonesia kan kita tuh mudah ketemu masjid, atau misalnya ketika kita pergi jalan keluar bersama teman-teman kita, tiba-tiba waktu sudah mendekati waktu sholat ataupun sudah masuk waktu sholat, kita mudah saja mencari masjid atau bahkan bisa langsung parkir motor di depan masjid seperti itu. Dan bahkan kita bisa jalan antara satu masjid dengan masjid yang lain tidak jauh seperti itu, sehingga kita tidak perlu pusing mencari di mana kita harus sholat misalnya. Itu ujian, karena memang kita belum dikatakan beriman ketika misalnya kita belum mendapatkan ujian-ujian, dan kita melewati ujian itu dengan sikap yang baik, dengan perilaku yang baik, misalnya perilaku sabar dan juga berusaha sekuat tenaga untuk menghadapi ujian itu gitu. Maka disitulah kualitas iman kita itu akan naik dan kita akan naik tingkat dalam hal keimanan. Tapi menurutku keimanan juga bukan diuji dari keterbatasan saja, bahkan kebahagiaan juga sebenarnya ujian keimanan. Sehingga pernyataan ini sebenarnya tidak sepenuhnya benar gitu. Maksudnya gini, di Indonesia saat ini atau teman-teman di Indonesia saat ini tinggal, sebenarnya itu juga ujian keimanan. Misalnya di sebelah rumah kita itu ada masjid nih. Subuh-subuh terdengar sayup-sayup suara azan. Tapi kita tidak peduli, masih selimutan aja dan tidur, bahkan sampai kita harus kehilangan subuh kita. Atau juga bagi teman-teman yang misalnya pergi kemana-mana, tiba-tiba waktu azan tiba dan tidak segera ke masjid, padahal masjid kan dekat. Nah, sebenarnya kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh Allah itu juga ujian. Jadi tidak sepenuhnya bahwa keterbatasan itu adalah ujian keimanan, tapi kebahagiaan, nikmat yang besar, itu juga ujian keimanan. Nah, kalau misalnya kita sabar dalam menghadapi ujian, dan kita bersyukur dalam menghadapi kebahagiaan, atau kita bersyukur dalam bersikap terhadap kebahagiaan dan kenikmatan yang kita dapatkan, maka insya Allah hadiahnya surga. Tapi kalau misalnya hal itu tidak bisa kita lakukan, kita mengerutuk ketika kita dalam keterbatasan, dan kita lalai ketika kita dalam kebahagiaan atau kenikmatan, maka celakalah kita. Mungkin neraka akan menjadi tempat akhir kita nanti. Nah,
Berbicara tentang Jepang, saat ini aku dan istri merupakan minoritas di sini. Ya, minoritas, tantangannya beda sih. Beda banget dengan apa yang kita alami di Indonesia. Ketika kita berbicara mengenai umat Islam di Jepang, sebenarnya peningkatannya sudah luar biasa ya. 10 atau 20 tahun belakangan ini, contohnya data dari Waseda University atau Universitas di Waseda tahun 2016, mereka melaporkan setidaknya itu ada sekitar 120.000 muslim yang berasal dari luar negeri dan 10.000 muslim Jepang yang tinggal di negeri Sakura atau di Jepang gitu. Jadi dari data 2016 ini mungkin 120.000 muslim dari luar negeri itu ya kayak student gitu, kayak mahasiswa yang sekarang misalnya banyak dari Indonesia, dari Bangladesh, dari Mesir, dari Asia Tengah ataupun Asia Tenggara lainnya misalnya kayak Malaysia. Tapi udah ada loh sekitar 10.000 muslim Jepang. Walaupun sebenarnya kalau kita hitung presentasinya masih 0,0% penduduk Jepang yang beragama muslim, beragama Islam maksudnya. Tapi alhamdulillah itu sudah sangat besar ya, mengingat Jepang kan yang kita tahu bahwa sangat susah untuk masuk Islam di Jepang. Tapi itu sudah sangat luar biasa. Bandingkan misalnya dengan kita di Indonesia, sekitar 200 juta penduduk Indonesia itu beragama muslim. 200 juta loh, banding 10.000. Nah, sebagai seorang muslim yang menjalankan ibadah puasa, Ramadan ini kan memang sebuah kewajiban. Merasakan puasa di lingkungan yang mayoritas muslim mungkin sudah umum, kayak di Indonesia. Namun, kayak menjalankan puasa di negeri minoritas, di mana Islam ini sangat kecil sekali jumlahnya, tentunya memiliki keistimewaan dan juga tantangan tersendiri bagi kita. Jadi, gimana sih Ramadan kami di Jepang? Sebenarnya sama halnya ya dengan teman-teman di Indonesia saat ini. Saat wabah pandemi ini ada, semua orang banyak berdiam diri di rumah. Kami juga hanya sesekali keluar untuk membeli bahan makanan misalnya. Namun bedanya, kalau teman-teman keluar itu tuh mudah banget untuk mendapatkan bahan makanan. Pergi ke warung A, ke warung B, langsung beli. Tapi di sini beda. Bahan makanan saja, kita harus jeli melihat apakah ini boleh atau tidak. Yang boleh itu pun berdasarkan kita melihat ingredients-nya gitu. Tidak mengandung bahan-bahan yang dilarang untuk dimakan atau dikonsumsi. Tidak banyak makanan-makanan yang berlogo halal. Namun juga bukannya tidak ada gitu. Namun kita tidak misalnya di samping rumah kita ataupun berapa menit dari rumah kita. Tapi kalau kita pengen bahan makanan yang halal, kita misalnya harus ada satu supermarket yang menyediakan kayak ayam. Kita harus pergi naik sepeda sekitar 20 menit sampai setengah jam lamanya. Jadi yang kita alami di sini juga pada saat bulan puasa ini ya seperti itu. Kita misalnya ingin buat bukaan, kalau misalnya di Indonesia walaupun misalnya wabah pandemi ini saya yakin pasti masih ada jualan-jualan bukaan. Tapi kita di sini tidak. Kita harus memasak sendiri. Membeli bahan makanan pun kita harus stok untuk 1 minggu ke depan misalnya. Karena kita tidak bisa terus keluar rumah membeli bahan makanan ke tempat itu. Itu salah satu kesulitan yang kita rasakan di Jepang ini. Namun itu juga sebuah kenikmatan sih kalau bagi aku dan istri, karena kita nikmatin aja sih, misalnya kayak kita sekali seminggu atau mungkin sekali 2 minggu pergi berbelanja. Nah, dalam perjalanan kita bisa bercengkrama dan juga mendiskusikan hal-hal yang bermanfaat untuk kita ke depannya gitu. Jadi intinya kami mencoba sih menikmati setiap momen yang kami jalani itu dengan sebuah kebaikan. Jadi alhamdulillah, sekalipun kita mengalami kesulitan, kami belum pernah mengutuk dalam diri kenapa kami datang ke sini, kenapa di sini susah sekali untuk mendapatkan makanan halal. Tapi untuk sebagai gambaran ke teman-teman, itu salah satu keterbatasan yang kami dapatkan di Jepang ini. Tapi sebenarnya kalau teman-teman tahu, budaya Jepang itu mengenal puasa, yaitu namanya itu danjiki. Danjiki itu, tapi ini sebenarnya untuk mengacu pada pelatihan biksu gitu, karena di Jepang sendiri itu ada namanya biksu Buddha yang mereka juga tidak makan dan minum. Nah, intinya itu tantangan pertama itu adalah susah mendapatkan
makanan halal dan juga bahan makanan halal. Yang kedua, puasa itu lebih lama. Bahkan kalau misalnya puasa itu bertepatan pada musim panas, di mana matahari itu terbit itu lebih awal dan terbenamnya itu lebih lama, yang menyebabkan waktu berpuasa di Jepang itu 16 jam atau mungkin lebih dalam sehari. Tapi untuk saat ini karena puasanya belum memasuki bulan panas, sekitar 15 jaman gitu. Jadi kami kayak di Kanazawa, tempat tinggal kami saat ini, sahur itu atau waktu imsak, waktu subuh itu jam 3.30 saat ini. Dan berbukanya jam 7:40, yaitu sekitar 15 jam 10 menit kami melakukan puasa di Jepang. Nah, itu salah satunya tantangannya. Yang ketiga ya, juga pada saat kita bulan puasa di Jepang itu aktivitas laboratorium itu masih jalan. Karena orang di sini kan bukan beragama Islam, maksudnya itu mereka tidak tahu banyak juga tentang ibadah-ibadah Muslim, ibadah-ibadah orang Islam, sehingga ya kami tetap seperti biasanya. Kalau yang ada kelas, masuk kelas. Kalau misalnya ada eksperimen. Yang biasa pulang malam, karena eksperimen ya harus pulang malam. Jadi hal ini juga menjadi sebuah kelebihan sih, dimana karena misalnya kita harus kerja di lab seharian dan pulangnya malam. Jadi kami mahasiswa di Jepang ini sebelum ada wabah ya, karena kalau wabah ini jujur semuanya kami melakukannya sendiri. Tapi kalau dulu tahun lalu ketika wabah ini tidak ada, kami hampir setiap hari itu buka bersama di kampus. Kalau misalnya yang student pada saat weekdays, dan pada saat weekend kita melakukan buka puasa bersama itu di masjid bareng anak-anak dan juga istri dari student yang datang dari Indonesia. Misalnya pada saat weekdays, jadi karena kita student ini pulangnya itu malam dari labor, terpaksa kita harus berpuasa atau terpaksa kita harus melakukan buka puasa itu di kampus. Sehingga di Kanazawa sendiri, di Ishikawa, kami tuh ada namanya perkumpulan keluarga muslim. Jadi ada KMII, Keluarga Muslim Indonesia Ishikawa, di mana KMII ini yang memanajemen tentang penyediaan bukaan puasa setiap harinya. Nah, di situ juga akan dibentuk panitia konsumsinya, panitia transportasinya. Karena bukaan ini juga disiapkan oleh para ibu rumah tangga pendamping mahasiswa. Mereka nanti akan melis atau membuat absen. Misalnya hari ini yang membuat makanan porsinya misalnya 50, dibagi misalnya 10-10 per ibu rumah tangga. Jadi misalnya hari ini yang bertanggung jawab 5 ibu rumah tangga. Nanti makanan ini akan dijemput oleh PJ Transportasi ke rumah masing-masing dan dibawa ke kampus. Nah, di kampus kami ada satu ruangan untuk ngumpul bersama, untuk berbuka puasa bersama. Itu yang kami lakukan dulu. Nah, pada saat weekends, alhamdulillah di sini ada satu masjid. Masjidnya juga tidak terlalu jauh dari kampus dan tidak terlalu jauh dari tempat di mana kebanyakan muslim tinggal. Jadi pada saat weekend itu kami juga mengundang ustadz atau ada PJ-PJ penanggung jawab yang kita anggap ilmu agamanya lebih tinggi, yang memberikan tausiah, dan kita melakukan buka puasa bersama setelahnya di masjid. Nah, itu salah satu hal-hal indah yang kita lakukan, atau hal-hal yang membuat persaudaraan kita sesama muslim di Kanazawa itu atau di Jepang itu semakin kuat. Namun saat wabah ini ada, atau COVID-19 ini ada, maka total semua aktivitas itu tidak ada yang kita lakukan. Karena kampus juga libur, ke masjid juga kita tidak ngumpul karena takutnya nanti orang Jepangnya sudah melakukan social distancing, physical distancing, sedangkan kita melakukan ibadah di sini berjamaah misalnya, dan itu bisa menjadi penyebaran dari penyakit ini.
maka takutnya nanti image Islam itu yang akan buruk gitu, sehingga kami menghindari itu. Jadi kalaupun kami susah untuk pergi membeli bukaan keluar dan lain sebagainya, tapi momen ini biasa kami gunakan untuk mempererat silaturahmi kami dengan melakukan buka puasa bersama, dengan memasaknya bersama, dan ya menghabiskan waktu bersama. Nah, itu cerita kami tentang puasa di Jepang ya. Mungkin teman-teman di Indonesia juga pernah pernah mengalami hal yang sama ya, gitu. Intinya melakukan ibadah puasa di negeri di mana minoritas Islam itu ada susah gimana ya, ada suka dukanya lah ya. Dukanya, menu-menu kita di Indonesia yang biasa kita konsumsi saat kita kecil dulu atau saat kita tinggal di Indonesia, kita tidak seenaknya atau tidak mudah untuk mendapatkannya di sini karena bahan-bahannya juga tidak banyak yang bisa kita dapatkan. Tapi itu juga berkah di mana kami menjalin silaturahim lebih erat sesama muslim dari berbagai pelosok Indonesia. Nah, itu cerita singkat teman-teman semuanya, pengalaman kami melakukan ibadah puasa di Jepang. Semoga teman-teman semuanya yang saat ini mendapatkan banyak kemudahan, apakah fasilitas sholat ataupun secara lingkungan atau sosial yang sangat bagus, maka teman-teman harus menggunakannya atau memanfaatkannya semaksimal mungkin untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan semoga semakin hari keimanan kita semakin kuat dan terus istiqomah, dan mudah-mudahan kita akan mendapatkan derajat takwa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.